Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 2A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab yang diampu oleh Ibu Dr. Wati Susiawati, MA. Pada video kali ini, kami akan membahas bab kelima yang berjudul Ad-Dursul Khamsah. Pada bab kelima ini, ada dua materi yang akan kami bahas. Yang pertama tentang Dzarful Makani atau keterangan tempat, yang kedua adalah idhofah. Selain membahas materi, kami juga akan memberikan beberapa tamrin dalam video kami dan juga ada sebuah muhadasah atau percakapan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Fauziah dengan NIM 24. Materi pertama yang akan dibahas adalah Dzarful Makani atau keterangan tempat. Keterangan tempat adalah sebuah unsur kalimat yang memberikan informasi tentang lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan. Keterangan tempat ini biasanya menjawab pertanyaan di mana. Misalnya, dia sedang belajar di perpustakaan, maka keterangan tempatnya adalah di perpustakaan. Di dalam bahasa Arab, keterangan tempat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama akan saya bahas adalah fauqa atau di atas. Jika di dalam PPT dapat dilihat bahwa kata bahasa Arab yang memiliki arti di atas ini ada dua kata, yaitu fauqa dan juga ala. Bedanya fauqa sama ala itu apa sih? Nah, perbedaan fauqa sama ala itu kalau fauqa dia tuh nggak nempel seperti ini, sedangkan ala dia menempel seperti ini. Jadi kalau posisinya kayak gini, terus kita ingin menyebutkan pulpen itu di atas buku, maka kita dapat menyebutnya sebagai al-qalamu fauqal kitabi. Sedangkan kalau seperti ini, kalimatnya diganti menjadi al-qalamu alal kitabi. Lalu selanjutnya ada tahta. Tahta artinya di bawah. Misalnya seperti ini, kita ingin bilang bahwa pulpen itu berada di bawah buku. Kita dapat bilang sebagai al-qalamu tahtal kitabi. Lalu selanjutnya ada fi yang berarti di dalam. Misalnya, kita memasukkan pulpen ke dalam buku nih, seperti ini, maka kita dapat menyebutnya sebagai al-qalamu fil kitab. Lalu selanjutnya ada baina. Baina itu artinya di antara. Misalnya ini ya, ini kan ada dua buku nih. Terus ada pulpen. Misalnya pulpen ini kan di antara dua buku ya. Terus kita pengen bilang nih pulpen di antara buku. Kita bisa bilang al-qalamu bainal kitabi. Lalu selanjutnya ada waro'ah dan khalfah yang berarti di belakang. Dia ini sama kayak fauqa sama ala, sama-sama memiliki arti yang sama, hanya beda penempatan saja. Misalnya kalau dia waro'ah itu dia bisa di belakangnya tuh gak harus yang persis di belakang, dia bisa belakangnya agak jauh, sedangkan kalau khalfah dia hanya bisa yang di belakang persis di belakang. Misalnya ada ini, dinding, buku, dan juga pulpen nih. Kalau kita ingin menyebut buku itu di belakang pulpen, kita bisa menyebutnya sebagai al-kitabu waro al-qalami ataupun al-kitabu khalfal qalami. Sedangkan kalau kita mau nunjuk si dinding itu, misalnya dinding itu di belakang pulpen, kita bisa pakai al-jidaru waro al-qalami, tapi kita nggak bisa pakai al-jidaru khalfal qalami. Kalau mau dia pakai khalfa, berarti kita harus makainya al-jidaru khalfal kitabi. Terus selanjutnya ada amama. Misalnya buku itu di depan dinding, maka kita bisa menyebutnya sebagai al-kitabu amamal jidari gitu. Selanjutnya ada tamrin atau latihan. Yang pertama ada al-misbahu titik-titik-titik al-maktabi. Al-misbahu artinya lampu itu, al-maktabi artinya meja. Coba kita lihat pada gambar. Kalau kita ingin menyempurnakan kalimat ini, lampu itu titik-titik meja, berarti kan kita harus tahu ya teman-teman, lampunya adanya di mana. Maka kita lihat nih, lampu itu berada di atas meja, tapi dia nggak nempel sama mejanya. Sesuai yang sudah saya bahas tadi, kalau dia nggak nempel, berarti dia menggunakannya fauqa. Jadi, al-misbahu fauqal maktabi. Terus selanjutnya, al-kitabu titik-titik-titik al-maktabi. Al-kitabu artinya buku itu, al-maktabi artinya meja. Coba kita lihat, bukunya itu ada di mana sih? Nah, pada gambar kan buku itu ada di atas meja ya teman-teman. Dan dia itu menempel. Maka kita menyebutnya sebagai al-kitabu alal maktabi. Jangan al-kitabu fauqal maktabi. Itu nggak boleh, harus alal maktabi.
Terus selanjutnya ada as-sayyaratu titik-titik-titik ar-rajuli. As-sayyaratu itu artinya mobil itu, ar-rajuli artinya lelaki. Mobil itu ada di mananya si lelaki sih teman-teman. Pada gambar kan kita dapat lihat ya bahwa mobil itu ada di belakang lelaki. Pada pembahasan tadi kan dia itu bisa menggunakan waro'at dan juga khalfah karena mobilnya kan tepat di belakang si lelaki ya. Jadi kita bisa menggunakan as-sayyaratu waro'ar rajuli atau as-sayyaratu khalfar rajuli. Tapi kalau dia ada tepat di belakang lebih baik menggunakan khalfar rajuli. Jadi as-sayyaratu khalfar rajuli. Mobil itu di belakang lelaki. Terus ada al-mar'atu, wanita itu titik-titik-titik ar-rajuli, lelaki. Wanita itu ada di mananya si lelaki sih teman-teman. Nih, di gambar itu kan wanitanya ada di samping lelaki ya. Maka untuk melengkapi kalimat ini kita bisa menyebutnya sebagai al-mar'atu janibar rajuli. Teman-teman mungkin udah nyadar ya, kalau dari tadi itu yang dibahas di setiap kalimat tuh pasti belakangnya selalu memakai kasroh, 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 dan kasroh. Terus juga kalau yang di kata depannya ini dia menggunakan alif lam dan belakangnya itu nggak boleh menggunakan tanwin. Kenapa sih? Misalnya nih, kan asli katanya itu kan misbahun, tapi karena dia mau nyebutin nih lampu yang mana sih secara spesifik, misalnya lampu yang itu tuh, maka kita harus menyebutnya menggunakan alif lam. Al-misbahu. Kalau dia udah menggunakan alif lam, ininya nggak boleh menggunakan tanwin. Jadi kita nggak boleh al-misbahun. Itu nggak boleh. Kita cuma boleh misbahun atau enggak al-misbahu. Kenapa kalau yang ini al-maktabi? Karena kalau dia di sini kan di tengah-tengahnya tadinya udah ada keterangan tempat kan, yang fauqa. Nah, kalau dia udah ada keterangan tempat itu, maka kata selanjutnya itu harus kasroh, dia nggak boleh memakai yang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini udah ada jawabannya. Seperti yang kita sudah tadi jawab ya, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anajem. Baik, terima kasih kepada Anda yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, karena saya Najem dari kelas 2A. Saya akan membahas tentang materi dialog dan idofah. Izinkan saya menerangkan materi ini. Baik, di sini ada sebuah dialog. Dalam bahasa Indonesia, pasti ada soal cerita atau sebuah dialog. Begitupun juga dalam bahasa Arab. Dalam dialog tersebut, terdapat ada dua siswa yang sedang berbincang-bincang di dalam kelas, berbicara tentang benda-benda yang ada dalam kelas. Mari kita baca bersama-sama dialog tersebut. Pertama ada Said dan Yasir. Saya berkata, Aktabu Muhammad haza ya Yasir. Apakah itu bukunya Muhammad ya Yasir? Lalu Yasir menjawab, lah, kan. Haza kitabu Hamid. Ini bukunya Hamid. Aina kitabu Muhammad. Di mana bukunya Muhammad? Wa ada maktabil hunaka. Bukunya ada di atas meja yang di sana. Aina daftaru Ammar. Di mana buku catatannya Ammar? Wa al maktabil mudaris. Buku catatannya ada di meja guru. Terus saya berkata lagi, kalau man haza ya Yasir. Ini pulpennya siapa ya Yasir? Haza qalamu mudaris. Ini pulpennya guru. Aina hakibatul mudaris? Di mana tasnya guru? Lalu Ali menjawab, iya, tahta al-maktabi. Itu ada di bawah meja. Selanjutnya, di sini ada sebuah latihan, ada beberapa pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan ini berkaitan dengan dialog dari yang tadi. Di sini ada pertanyaan yang pertama, Aina kitab Muhammad. Dari pertanyaan tersebut kita bisa menjawab dari kalimat yang ada di sampingnya. Pertama ada alif, wa alal maktabi mudaris. Nampak, wa alal maktabi hunaka. Yang jim, iya tahdal maktabi. Maka untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang B. Sesuai dengan dialog yang tadi, yang artinya, wa alal maktabi hunaka, itu buku Muhammad ada di atas meja yang di sana. Selanjutnya, Aina daftarun Amar, di mana buku catatan Amar. Sesuai dialog yang tadi, maka jawabannya adalah yang alif. Huwa alal maktabi mudaris. Bukunya itu ada di atas mejanya guru. Selanjutnya, Aina hakibatul mudaris, di mana tasnya guru. Maka jawabannya adalah yang jim. Iya, tahta maktabi. Tasnya ada di bawah meja. Selanjutnya, ada idofah. Idofah atau juga sering disebut mudhaf atau mudhaf ilaih dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai penyandang kata.
atau menempelkan suatu kata kepada kata yang lain. Pertama ada mudhaf. Mudhaf adalah isim yang disandarkan kepada isim sesudahnya atau di depannya. Nah, sifatnya menjadi ma'rifah tertentu. Khusus karena hubungan ini sifatnya menjadi ma'rifah. Adanya harapa yang bertanwin pada waktu dilakukan, tanwinnya harus dibuang. Jika bentuknya mufrad dan jika mustana atau jamak muzakkar salim, maka nunnya yang dibuang. Saja ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih isim menjebak sunda mudhaf yang terkadang wajib majrur atau harus dikasarkan dengan bunyi i atau in. Contohnya di sini ada Masjidil Mudais, Masjidil Madrasah, yang artinya masjidnya sekolah. Di sini Masjidul menjadi mudhaf dan Al-Madrasatu menjadi mudhaf ilaih karena Masjidul disandarkan kepada Al-Madrasati, yang artinya masjid itu punyanya sekolah. Dan ada suratul Fatihah yang dimana surat yang menjadi mudhaf dan Fatihah menjadi mudhaf ilaih. Saya ada beberapa syarat tersusunnya idhofah. Yang pertama, mudhaf harus bebas dari alif lam dan tanwin. Yang kedua, rudal mudhaf itu bebas, bisa mutabak atau berubah. Selanjutnya mudhaf ilaih asalnya harus ma'rifat, tapi juga boleh nakirah. Terus mudhaf ilaih kedudukannya harus majur. Contohnya ada di kalimat tersebut. Qiyamul mudaris, yang dimana majur. Tanda majurnya adalah sebuah harokat asrof, yang mana mudhaf ilaihnya dikasrahkan. Mudarisun jadi mudaris. Jika mudhafnya berupa isim mustanna atau jamak, maka yang menandakan jamaknya dihilangkan. Contohnya baitani, artinya dua rumah. Jika diidofahkan jadi baitan Ali, artinya dua rumah punyanya Ali. Perkenalkan, saya Ratu Laura Rantisi Sarah dengan NIM akhir 19. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang idhofah. Selanjutnya pembahasannya yaitu contoh idhofah. Yang pertama ada Masjidu Rasulillah. Nah, seperti yang udah kita ketahui sebelumnya atau dijelaskan sebelumnya bahwa mudhaf yaitu isim yang disandarkan. Nah, sedangkan mudhaf ilaih yaitu isim yang terletak setelah mudhaf. Nah, jadi untuk kalimat yang pertama mudhafnya yaitu masjid dan untuk mudhaf ilaihnya yaitu Rasulillah. Yang kedua ada qalamul mudarrisi maksur yang artinya pena guru rusak. Untuk mudhafnya ada qalamu atau pena dan mudhaf ilaihnya yaitu al-mudarris, guru. Yang ketiga adzabul qabri yang artinya azab kubur. Nah, untuk mudhafnya yaitu azabu dan untuk mudhaf ilaihnya al-qabri. Yang keempat ada Ibnu Umar yang artinya anak Umar. Nah, untuk mudhafnya yaitu Ibnu dan mudhaf ilaihnya Umar. Yang kelima ilmu nahwi yang artinya ilmu nahu. Nah, untuk mudhafnya yaitu ilmu, untuk mudhaf ilaihnya an-nahwi atau nahu. Nah, yang keenam yaitu kitabul mudarris yang artinya buku guru. Nah, untuk mudhafnya ada kitabu atau buku dan mudhaf ilaihnya al-mudarris atau guru. Yang ketujuh ada sayyaratul mudarris yang artinya mobil guru. Nah, untuk mudhafnya itu sayyaratu atau mobil dan mudhaf ilaihnya al-mudarris. Yang terakhir ada masjidul madrasah yang artinya masjid sekolah. Untuk mudhafnya yaitu masjid dan mudhaf ilaihnya yaitu al-madrasah. Nah, selanjutnya ada latihan nih teman-teman. Nah, latihannya di sini sudah disediakan dua buah kata, lalu kita diperintahkan untuk menggabungkan dua kata tersebut menjadi kalimat yang idhofah. Nah, kalimat yang idhofah itu ada mudhafnya dan mudhaf ilaihnya. Nah, untuk mudhaf ilaihnya itu dia harus bersifat majrur atau dikasrohkan. Nah, contoh yang pertama itu ada kata kitabun sama Muhammad. Nah, lalu kalimat idhofahnya yaitu berarti kitabu Muhammadin atau bisa kita baca kitabu Muhammad. Nah, lalu ini ada latihannya nih di bawahnya. Yang pertama ada kata qalamun dengan hamidun. Nah, hamidun itu hamid ya teman-teman, nama orang. Nah, lalu yang kedua ada baitun sama abbasun atau abbas. Nah, yang ketiga ada gurfatun sama aliyun atau ali. Nah, di sebelahnya juga ada latihannya nih teman-teman. Nah, contohnya ada kata maktabu dan al-mudarris. Nah, lalu kalimat idhofahnya berarti maktabul mudarrisi atau bisa kita baca maktabul mudarris. Nah, maktabu ini kan mudhafnya. Nah, al-mudarris ini berarti mudhaf ilaihnya. Nah, lalu kemudian di bawahnya ada latihan juga nih buat teman-teman. Ada yang pertama miftahun dan al-baitun. Kata yang kedua ada dukkanun dan al-tajirun. Yang ketiga ada baitun dan al-muhandis. Selanjutnya di sini ada jawaban yang benar dari latihan yang tadi ya, supaya teman-teman bisa koreksi jawabannya di sini. Nah, sekarang akan dibahas jawabannya. Yang pertama ada kata qalamun sama hamid. Nah, berarti kalimatnya idhofahnya yaitu qalamu hamidin atau qalamu hamid. Nah, ini kan artinya pena hamid.
Nah, untuk mudofnya itu kolamu dan mudof ilainya hamid. Yang kedua ada baitun sama abbasun. Untuk kalimat idofahnya berarti baitu abbasin atau bisa kita baca baitu abbas. Nah, di sini mudofnya itu baitu, rumah, dan mudof ilainya itu abbas, rumah abbas. Yang ketiga ada kata gurfatun dan aliyun. Nah, jadi kalimat idofahnya yaitu gurfatu ali. Nah, untuk mudofnya itu gurfatu, kamar, dan untuk mudof ilainya yaitu ali, kamar ali. Nah, selanjutnya di sebelahnya ada yang pertama kata miftahun sama al-baitun. Kalimat idofahnya yaitu miftahul baiti atau bisa kita baca juga miftahul bait. Nah, mudofnya itu miftahu yang artinya kunci dan mudof ilainya itu al-baiti yaitu rumah. Yang kedua katanya ada dukkanun sama al-tajiru. Nah, berarti kalimat idofah yang benar yaitu dukkanu al-tajiri atau bisa kita baca juga dukkanu al-tajir. Artinya dukkanu itu toko yang mudofnya dan al-tajiri yaitu mudof ilaihnya yang artinya itu pedagang. Yang ketiga ada kata baitun dan al-muhandisu. Nah, kalimat idofah yang benar yaitu baitul muhandisi atau bisa kita baca baitul muhandis. Nah, untuk mudofnya yaitu baitu yang artinya rumah dan mudof ilaihnya yaitu al-muhandisi itu insinyur. Nah, selanjutnya ada latihan singkat nih untuk teman-teman. Perintahnya bacalah contoh berikut, lalu bentuk pertanyaan-pertanyaan serupa merujuk kepada gambar-gambar berikut ini. Nah, jadi di sini kita tinggal hanya memasukkan mufradatnya saja atau kata bendanya. Nah, ada contohnya nih. Contohnya kan ada gambar buku nih yang sebelah kanan atas. Nah, jadi kita tinggal menambahkan mufradatnya saja, yaitu kitabu man hadza, artinya buku siapakah ini? Nah, lalu latihannya ada 3 nomor ya. Yang pertama yang di bawahnya itu ada yang gambar tempat tidur. Nah, lalu yang di sebelah kiri atas ada gambar pena. Lalu di bawahnya ada gambar kunci. Nah, setelah latihan, di slide selanjutnya akan ditampilkan jawaban yang benar supaya teman-teman juga bisa koreksi jawaban yang benar atau salahnya. Nah, sekarang langsung dibahas aja ya. Yang pertama ada gambar tempat tidur. Nah, berarti jawabannya sariru man hadza, tempat tidur siapakah ini? Lalu yang kedua ada gambar pena. Jadinya qalamu man hadza, pena siapakah ini? Nah, yang terakhir kan ada gambar kunci. Jadinya miftahu man hadza, kunci siapakah ini? Nah, itu dia jawaban yang benarnya. Semoga teman-teman jawabannya benar semua ya. Demikian pemaparan dari kelompok 5 tentang ad-darusul khamsah. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman, dan jika ada salah kata dalam menjelaskan mohon dimaafkan karena di sini kita juga sama-sama masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.